Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Setiawan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Yang Telah Pergi. Sebelum masuk ke ceritanya, siapkan dulu kopi, jauhi keramaian, duduk manis, dan simak cerita berikut ini. Sore itu senja menunjukkan sinarnya. Gue yang kala itu sedang asik ngopi di rumah Aska bersama sahabat-sahabat gue yang lainnya dikagetkan akan penuturan gema yang tiada angin tiada hujan membatalkan rencana pendakian di salah satu gunung yang terletak di Jawa minggu depan. Lawak lu game, lu gak ingat? Kemarin lu nangis-nangis ngajak kita naik. Sekarang enteng bener lu masih mau batalin. Sahut Aska yang tidak terima akan keputusan Gema. Perdebatan yang cukup menguras emosi tidak dapat dihindari sore itu. Perdebatan sebelum akhirnya tercipta sebuah keputusan yang membuat kami menyesal hingga saat ini. Beberapa waktu sebelumnya, Gema mengajak kami untuk mendaki di salah satu gunung dengan alasan merayakan kelulusannya. Namun sore itu, tiba-tiba dia membatalkannya tanpa adanya alasan yang jelas yang membuat kami menolak keputusannya itu. Jika waktu itu kami menyetujui keputusannya, mungkin kami masih berlima hingga saat ini, menjelajahi atap tertinggi yang belum pernah kami pijaki tanahnya. Nama gue Nope. Kala itu gue masih berumur 26 tahun. Begitupun dengan ketiga sahabat gue, Aska, Bayu, dan Ricky. Kami berempat seumuran, berbeda dengan Gema. Dia 9 tahun lebih muda dari kami. Entah dari mana Aska memungut Gema dulu hingga tiba Aksa membawa Gema ke dalam komunitas pendakian kami. Setelah Aksa membawa Gema ke dalam komunitas pendakian kami, Gema sudah banyak melakukan pendakian bersama kami, mengukir namanya di tiap atap tertinggi. Bahkan setelah gue memutuskan pensiun dari dunia pendakian karena kejadian di malam itu, Gema lah yang meneruskan komunitas pendakian yang gue bangun hingga detik ini. Komunitas yang dulunya hanya terdiri dari 5 orang, kini sudah beranggotakan puluhan orang di bawah kepemimpinan Gema. 1 minggu telah berlalu, waktu yang ditunggu pun akhirnya tiba. Sore itu kami memulai perjalanan dari rumah Aksa menuju base camp gunung pada sore hari, tepatnya pada pukul 15.30. Berbagai transportasi umum kami naiki, mulai dari roda 2, roda 4, hingga roda 6, sudah kami duduki. Hingga akhirnya kami sampai di lokasi pada pukul 5.30 dini hari. Cuaca pagi itu sangat cerah hingga terlihat sangat gagah sebuah gunung yang telah mengambil sahabat kami. Gunung itu berdiri dengan gagahnya di depan kami, berdiri membentang yang membuat siapa saja akan kagum padanya. Pemandangan yang membuat para pendaki bergairah untuk segera menapakkan kaki di atap tertinggi. Senyum kecil terlihat dari sela-sela bibir Gema ketika melihatnya. Gue akan mengukir nama gue di sana, ucap Bayu sambil menunjuk atap gunung itu. Hawa dingin seakan tidak dapat merendahkan tekad kami kala itu. Bisa gue pastikan, gue yang akan terlebih dulu sampai di sana, sahut Aksa dengan senyumnya. Rasanya kayak mimpi woi, teriak Gema. Itu dong, ini Gema yang gue kenal dulu, sahut Rizky. Tawa kami akhirnya pecah setelah beberapa hari sedikit renggang. Kami segera menuju sebuah warung di dekat base camp. Ngopi adalah rutinitas wajib bagi kami sebelum melakukan aktivitas. Sarapan dan beristirahat sejenak sebelum melakukan simaksi dan memulai pendakian. Setelah perut wareg alias kenyang, kami mulai packing barang yang akan menemani perjalanan kami beberapa hari ke depan dan memastikan bahwa tidak ada barang yang tertinggal. Wih, udah selesai aja. Keren bener abang-abang gue. Nih ngopi dulu, ucap Gema yang tiba-tiba datang dengan 2 cangkir kopi di tangannya. Kebiasaan lu game, udah selesai baru datang, sahut gue. Bentar gue ambilin sisanya, jawab lalu berjalan menuju ke warung.
Tak lama kemudian ia kembali dengan 3 gelas kopi. Kami kembali bersantai sambil menikmati keindahan gunung yang akan kami daki. Ditemani secangkir kopi, kami mengatur rencana untuk pendakian kami nanti. Hingga jam menunjukkan pukul 8.30, kami melakukan simaksi. Keadaan di base camp saat itu sepi, mungkin karena bertepatan dengan musim penghujan yang akhir-akhir ini sering terjadi hujan deras. Di pos pendaftaran pun, kami diingatkan oleh petugas di sana bahwa cukup berbahaya jika melakukan pendakian di cuaca penghujan seperti ini. Namun, dengan segala jurus kami kala itu, akhirnya kami mendapatkan izin untuk mendaki, walaupun harus mengeluarkan sedikit isi dompet. Menurut petugas di sana, hanya ada beberapa rombongan yang melakukan pendakian. Kira-kira yang udah pada naik pakai jurus kita nggak ya? Tanya Rizky sambil menahan tawa. Setelah mendapatkan izin dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal, kami mulai mengangkat carrier kami masing-masing, meneguk sisa kopi yang sudah menjadi wahana bagi para semut. "Jancok," ucap Aska sambil meludahkan semut yang ada di mulutnya. "Gak apa-apa bang, itu protein," sahut Gema. Sebelum melakukan perjalanan panjang, kami membentuk lingkaran kecil, berdoa kepada Sang Pencipta semoga kami bisa kembali turun bersama-sama. "Assalamualaikum," ucap gue yang memimpin barisan. Kami mulai melangkahkan kaki berharap tidak ada gangguan di perjalanan nanti. Gue sebagai leader kali ini lalu disusul oleh Gema, Ricky, Bayu, dan terakhir Aska. Cuaca pada saat itu sedikit mendung, di mana baru beberapa menit melangkahkan kaki, Gema mengeluhkan nyeri pada kaki kanannya. "Bang, berhenti bentar bang, kaki gue sakit," ucapnya. Ketika gue membalikkan badan, Gema sudah duduk di samping trek pendakian sambil memegangi kaki kanannya. Ricky yang melihat itu langsung berlari mendekati Gema. "Kenapa lu Gem?" tanya Ricky panik. "Ada apa nih? Kok berhenti?" tanya Bayu dan Aska bersamaan. "Kaki gue sakit bang," jawab Gema. Karena kaki Gema yang tidak dapat dipaksakan, akhirnya gue memutuskan untuk beristirahat sejenak di pertengahan antara base camp dan pos 1 ini. Cukup lama kami menunggu, Gema pun mulai kembali berdiri. Rasa sakit di kakinya tidak dapat meredakan tekadnya untuk menginjakkan kaki di atap tertinggi. "Lu ngapain pada duduk di sini? Ayo lanjut," ucapnya sambil menahan rasa sakit di kakinya. "Jangan lucu lah mas bro, kita nggak bisa lanjut dengan kaki lu yang kayak gitu," ucap Bayu. "Kaki gue udah sembuh kok. Kalau kita kebanyakan diam di sini, kapan kita nyampe puncaknya?" "Lu bener nggak apa-apa?" tanya gue. "Gak apa-apa bang, gue udah gak sabar ini mau ke puncak," jawab Gena dengan semangat yang menggebu-gebu. "Oke, semangat, teriak gue. Kami kembali melanjutkan perjalanan dengan gerimis yang mulai turun membasahi badan kami. Hingga kami sampai di pos 3. Tidak ada gangguan yang kami dapatkan alias perjalanan kami mulus tanpa kendala. Tetapi perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 kami mengalami sedikit gangguan dari mereka. "Bang, berhenti bang," ucap Gema sambil menepuk-nepuk pundak gue. Keadaan pada sore hari itu hujan ringan sehingga memaksakan kami menggunakan jas hujan dan berjalan berdempetan. "Kenapa lagi lu Gem? Rewel bener lu, gak kayak biasanya," sahut Aska yang berada di belakang. Gema tak mampu menjawab, dia hanya menunjuk ke depan dengan tangan yang menggigil. Setelah gue tajamkan penglihatan untuk mengetahui apa yang dilihat Gema, gue melihat 3 orang pendaki di depan. Ketiga pendaki itu menggunakan jaket berwarna merah, hitam, dan juga kuning. Gue dengan jelas dapat melihat ketiga pendaki tersebut. Ketiga pendaki itu duduk di samping trek saling berhadapan, seperti sedang mengobrol. Tetapi entah apa yang membuat Gemas takut ini ketika melihat pendakian itu. "Merah, hitam, kuning," ucap Aska pelan. "Wah anjir, itu kan warna jaket pendaki yang ada di dalam mimpi lu Gem," sambung Aska.
Gue saat itu bingung dengan penuturan Aska. Gue menduga hal ini yang membuat Gemma ingin membatalkan agenda pendakiannya beberapa waktu sebelumnya. Namun gue tidak ingin menanyakan lebih dalam tentang hal itu. Gue hanya meminta mereka untuk menenangkan diri dan tidak panik. Tenang, kita tenangin diri dulu. Mereka itu pendaki biasa, seperti kita, ucap gue meskipun gue mulai merasakan hawa-hawa yang kurang mengenakan. Aroma melati pun mulai tercium di hidung kami. Lantunan ayat suci Al-Quran mulai keluar dari mulut kami, kecuali Gemma yang sudah tidak terkendali. Gem, tenangin diri dulu gem, ucap gue. Keadaan mulai tidak bersahabat, di mana hujan turun semakin deras kala itu. Langit yang mulai gelap seakan menyuruh kami untuk kembali turun. Pek, gimana Pek? Kita lanjut apa turun? Gue serahin ke lu deh, Cep, ucap Bayu. Gue melihat ke arah 3 pendaki tadi, mereka masih ada di tempatnya. Sedangkan Gemma, dia hanya duduk sambil memeluk kedua kakinya. Gue tidak tega melihat Gemma, akhirnya gue memutuskan untuk kembali turun kala itu. Kita turun aja, jawab gue singkat sambil mulai berdiri. Keadaan memaksa kami untuk turun tanpa menapakkan kaki di puncak. Rencana kami untuk ngecamp di pos 5 batal, dan kami harus kembali turun sebelum sampai di pos 4. Lu gak apa-apa kan Gem? Tanya gue kepada Gemma yang sudah terlihat sangat payah. Kalau itu keputusan lu bang, gue ngikut aja, jawabnya dengan senyuman yang dipaksakan. Kami kembali berdoa sebelum melakukan perjalanan turun. Sebelum berjalan turun, gue menyempatkan diri untuk kembali melihat ketiga pendaki tadi. Masih ada di sana dengan keadaan yang sama, tidak bergerak sedikit pun. Bismillah, kata itu menjadi bekal bagi kami, berharap agar bisa kembali turun dengan selamat. Tidak seperti yang dibayangkan, perjalanan turun terasa sangat lama dan melelahkan. Jam di tangan gue menunjukkan pukul 19, tapi kami belum sampai juga di pos 3, yang seharusnya kami sudah sampai 30 menit yang lalu. Pek, ucap Aska pelan. Gue tidak bisa menjawab. Gue bingung, gue takut gue merasa gagal menjadi leader kali ini. Gue gak tega lihat temen gue yang udah gak punya semangat. Inisiatif gue ajan waktu itu. Entah kenapa waktu gue ajan, air mata gue menetes dengan sendirinya. Begitupun dengan teman-teman gue yang lainnya. Setelah selesai ajan, seakan semangat kami kembali. Kami kembali berdiri dengan perasaan yakin bahwa kami akan kembali. Hujan tidak juga reda waktu itu yang membuat trek dari tanah menjadi sangat licin. Hati-hati, tanahnya licin, pelan-pelan aja, ucap gue. Kami kembali berjalan dengan sangat berhati-hati kala itu. Namun beberapa menit kemudian, Gemma yang ada tepat di belakang gue terpeleset dan terprosok ke bawah melewati gue. Gemma! Teriak kami bersamaan. Dengan perasaan campur aduk, kami dengan cepat dan berhati-hati berusaha mencari Gemma. Teriakannya terdengar sangat keras di telinga kami, di mana pandangan kami terganggu karena derasnya hujan malam itu. Bang, tolong, teriaknya. Kami terus mencari keberadaannya hingga akhirnya kami berhasil menemukan Gemma dengan keadaan yang memprihatinkan. Darah yang bercampur dengan air hujan terlihat sangat banyak di tanah. Gemma terus berteriak kesakitan sambil memanggil nama kami. Bang, tolong bang, kaki gue sakit, teriaknya tiada henti. Gem, lu gak apa-apa kan Gem? Ucap Aska sambil berlari memeluk Gemma. Sementara gue, Ricky, dan Bayu tidak berani mendekati Gemma. Melihat saja kami tidak tega. Gue lebih memilih mengalihkan pandangan gue ke arah lain, di mana kaki kanan Gemma terluka parah yang menyebabkan darahnya mengucur deras. Goblok, bantuin woi, teriak Aska, sementara Gemma terus berteriak kesakitan. Aduh. Gem, sabar Gem, percaya sama gue. Lu kayak gini gak bakalan bikin lu mati kok, teriak Aska. Bang, sakit bang. Aduh, teriak Gemma tak kalah kencang. Dengan cepat, Aska mencopot jaketnya lalu menalikan
di luka Gema, berharap darahnya tidak keluar yang bisa menyebabkan kehabisan darah. Gue yang kala itu berpikir bahwa tidak akan selamat hanya bisa meneteskan air mata. Bodoh, leader bodoh. Kata-kata itu terus terucap di hati gue. Gue itu bingung, gue gak tahu harus ngapain. Hingga Aska menarik pundak gue. Pek, Gema Pek. Kak, darah Gema kak. Gue mau turun, cari bantuan buat Gema. Lu jagain Gema Pek, ucap Aska. Kak, gue kira akan sia-sia darah Gema. Bodoh. Kenapa kata-kata bodoh itu selalu keluar dari mulut gue? Opek, teriak Aska sangat kencang. Gue pegang omongan lu kak. Sebelum lu turun, lu harus janji sama gue. Lu harus kembali dengan membawa pertolongan untuk Gema. Dan kita bisa turun kembali bersama dengan selamat. Jawab gue melepaskan kepergian Aska untuk mencari pertolongan. Gue janji. Jawabnya sambil pergi meninggalkan kami. Gema yang sedari tadi berteriak kesakitan, kini mulai dia melemas. Gem, pokoknya lo harus selamat, ucap gue. Bang, Aska bang, ucapnya lirih. Aska turun cari bantuan buat lu. Lu harus bertahan, Gem. Lu gak kasihan sama Aska. Gema hanya membalas dengan senyuman kecil, matanya sudah tertutup. Kami terus berharap bahwa Aska dapat segera kembali dengan membawa bantuan untuk Gema. Hingga 3 jam kami menunggu, akhirnya Aska kembali dengan bantuan yang ia dapatkan dari base camp. 4 orang bantuan berhasil Aska datangkan. Mereka segera mengangkat Gema menggunakan tandu dan berjalan untuk turun. Sedangkan gue, Aska, Ricky, dan Bayu menyusul. Turun beberapa menit lagi karena banyak barang yang harus kami rapikan. Lu berhasil kak, ucap gue kepada Aska. Iya Pek, gue berhasil, jawabnya. Namun jawaban itu berbeda. Setelah selesai merapikan barang-barang, kami memutuskan untuk menyusul Gema. Namun sekitar 40 menit kami berjalan, kami kembali dihentikan oleh Aska yang sudah sangat terlihat payah. Dia menggigil kedinginan dengan wajah pucat. Pek, Aska Pek, teriak Ricky. Gue yang melihat Aska tak berdaya kembali berlari mendekatinya. Kak, lu kenapa kak? Tanya gue, namun tidak ada jawaban yang gue dapat. Hipo Aska Pek, kayaknya hipo dia, teriak gue. Ya udah, kita buat tenda aja udah. Ricky dan Bayu segera membongkar karir dan membuat tenda. Setelah tenda jadi, kami segera memasukkan Aska ke dalam tenda. Gue kembali bingung, di mana gue tidak tahu apa yang harus gue lakukan. Gue adalah leader terbodoh kala itu. Bisa dibilang, kami adalah pendaki asal-asalan. Kami hanya bermodal tekad dan pengalaman tanpa adanya pengetahuan. Sedangkan kami tidak memiliki pengalaman apapun tentang hipo. 10 menit kemudian, Aska semakin memperhatinkan. Dia sudah tidak sadarkan diri dan malam itu juga Aska pergi dari pelukan gue. Malam itu menjadi malam terburuk bagi hidup gue. Kehilangan seorang sahabat karena kesalahan gue sendiri. Di malam itu juga gue memutuskan untuk pensiun dari pendakian. Malam itu Tuhan menunjukkan kebesarannya. Tuhan menyelamatkan dan mengambil 2 sahabat kami bersamaan, ucap Bang Nope ketika menceritakan kisahnya. Gema yang sudah kehilangan banyak darah bisa bertahan hingga bantuan datang. Justru Aska yang memanggil bantuan harus pergi meninggalkan kami malam itu juga. Gue harap ini menjadi yang terakhir. Cukup gue yang menjadi leader terbodoh. Gue gak mau kejadian ini terulang lagi kepada siapapun. Tamat.